Terima kasih telah bergabung bersama saya Lilian Ing. Kali ini kita mencoba membahas mengenai Ibu, bagaimana tanggapan Ibu mengenai penahanan restitusi pajak. Terima kasih atas pertanyaannya yang sangat berbobot. Belakangan ini seperti kita ketahui dimulai dari rapat di DPR tanggal 6 April 2026, pembahasan di Komisi 11 mengenai wacana penahanan restitusi pajak sebesar 361 triliun. Tentu saja ini merupakan suatu wacana yang cukup mengkhawatirkan dan tidak seharusnya dilakukan oleh pemerintah mengingat keadaan saat ini yang begitu sulit karena semakin meningkatnya ketidakpastian dan semakin tingginya ketidakstabilan ekonomi dunia. Justru yang harus dilakukan oleh pemerintah adalah 3 hal. Yang pertama, bukan menahan restitusi pajak, tapi pemerintah harusnya mempercepat restitusi pajak agar itu segera sampai kembali kepada pihak swasta, kepada perusahaan-perusahaan untuk memastikan cash flow mereka berjalan lancar. Karena dengan cash flow yang lancar, mereka bisa melakukan inventory, produksi, dan membayar pegawai-pegawai dengan lancar pula. Yang kedua yang harus dilakukan pemerintah adalah menurunkan value added tax dari 12% menjadi 8%. Karena saat ini kemampuan daya beli masyarakat sudah sangat menurun. Baik dari potensi daya beli masyarakat karena tekanan kenaikan harga energi, juga penurunan daya beli masyarakat Indonesia pada khususnya yang sudah memang menunjukkan tren yang menurun sejak tahun 2019. Jadi yang pemerintah harus lakukan adalah menurunkan value added tax agar daya beli masyarakat meningkat. Dan yang ketiga adalah memastikan alokasi anggaran pemerintah yang tepat sasaran untuk peningkatan kesejahteraan rakyat. Dengan salah satunya memastikan transfer ke daerah dengan tepat waktu dan memastikan uang itu mengalir ke daerah dengan baik dan dapat digunakan untuk program-program pemerintah. Tentunya infrastruktur, pembayaran gaji pegawai, serta memastikan program-program pendidikan dan kesehatan berjalan dengan baik. 3B, pengurangan program-program yang tidak penting, contohnya perjalanan dinas ke luar negeri, upacara-upacara dan kegiatan-kegiatan seremoni yang itu tentu saja bisa dialihkan untuk memastikan pembayaran gaji pegawai. Dalam keadaan gentingnya perekonomian dunia yang semakin tidak stabil dan tidak menentu, justru yang pemerintah Indonesia harus lakukan adalah yang pertama menjaga kestabilan ekonomi makro, mulai dari menjaga kestabilan supply dan harga energi, kestabilan nilai tukar rupiah, kestabilan cadangan devisa, dan yang paling penting adalah mempercepat cash flow bagi perusahaan-perusahaan. Terima kasih.